Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang kesal ya. Ini bisa juga mungkin energimu, kamu yang kesal padanya. Kira-kira apa yang membuat dirimu atau dirinya kesal ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu di mana koneksi akan kekesalan ya. Berikan energi kalian sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Energi dari kekesalan. Ini bisa kamu yang kesal kepadanya ya. Kalau kamu terkoneksi dengan, kalau kartu ini ya, readingan ini terkoneksi denganmu, ataupun dia yang terkoneksi denganmu, yang mana dia kesal kepadamu ya. Diambil positifnya saja ya. Kalau mungkin kamu merasa bahwa oh ternyata dia begini toh, dia begitu toh ya terhadapku, oh ternyata saya harus berubah gitu ya. Bukan hanya mendengarkan yang baiknya, tetapi yang buruknya kita pakai juga untuk introspeksi diri agar hidup kita ke depan lebih baik. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada King of Pentacles. Ya, aduh, ini banyak masalah nih ya, sehingga ribut ya. Ini bisa juga karena masalah di rumah, akhirnya dibawa ke kantor, ataupun masalah dari kantor dibawa pulang ke rumah ya. Jadi orang-orang rumah yang kena sasaran. Kita lihat dulu ya koneksinya dengan siapa-siapa saja. Ini bisa dengan pimpinan ya, Seven of Swords ini bisa dengan pasangan, bisa dengan keluarga ya, anak juga. Di sini kamu ingin lari ya dari kehidupan yang toksik, tetapi nggak bisa karena mungkin kontrak kerja ya. Kalau kita bicara tentang pimpinan, ataupun mungkin sahabatmu yang kesal kepada kamu, tapi ya mau tidak mau gimana dong ya, sudah kontrak kerja nih, atau kesalahan kepada bos, atau bos kesal sama kamu ya. Kamu bisa menyesuaikan kalau kamu sebagai owner ya, kadang-kadang kamu kesal pada staff kamu ya. Tapi mau dibikin bagaimana ya? Ya tahan-tahan hati aja gitu ya. Malah ada yang balik menjadi bos, karyawan yang ngatur pimpinan ya. Nah ini nggak sopan juga dalam berbahasa ya. Sehingga terjadilah diskomunikasi. Maksudnya baik tapi karena komunikasi kurang bagus ya, sehingga mau tidak mau ya timbullah masalah. Oke, Ten of Pentacles sama ya. Ini bicara tentang keluarga yang sudah nikah ya. Ini bisa juga keluarga kecil kamu ya, ataupun keluarga besar yang ada dengan kamu ya. Mungkin kamu masih numpang di rumah orang tua, ataupun mungkin ya ada salah-salah kata, ucapan, tindakan ya, sehingga ya mereka kesal atau kamu yang kesal terhadap ucapan atau tindakannya. Three of Pentacles di mana ada ketidaksetiaan ya, sehingga ribut, marah ya. Ini bicara tentang pasangan juga, ada kecemburuan juga di sini. Pack of Pentacles ya.
Di sini juga saya lihat masalah dari pasangan yang kurang membuatmu nyaman ya, tidak bisa mengambil sikap, tidak tegas, dan membuat kamu merasa ya merasa sakit hati aja ya, merasa nggak nyaman aja dengan pasangan ya yang pelin-pelan ataupun tidak tegas. Di sini Queen of Pentacles, saya lihat juga masalah uang ya, tidak ada transparansi atau tidak ada kejujuran. Ini bisa dari pasangan ataupun dari bawahan ya, yang mana mungkin dia, kalau seandainya kamu pimpinan ya, dia tidak transparansi keuangan ya, ataupun ada manipulasi data, manipulasi laporan ya, sehingga akhirnya kedapatan dan akhirnya kamu kecewa terhadap mereka. Oke, dan The Chariot ya, kesal karena nggak tahu ujung pangkal di mana nih ya. Ujung pangkalnya ini artinya cuma jalani doang gitu, pacaran ya, tapi kok nggak nikah ya. Ini lebih ke pasangan ya, mau status yang jelas tapi kamu nggak memberikan status yang jelas ya, ataupun kamu yang meminta status dari dia. Ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Saya bicara kamu atau dia, kamu menyesuaikan, karena saya hanya menyesuaikan dari energi kartu ya. Kalau saya bicara kamu berarti orang-orang yang mungkin banyak mendengar, yang energinya banyak ya. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya, dan maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Oke. Jadi di sini ya, orang-orang yang kesal kepada kamu ya, ada pimpinanmu, ada orang tuamu, ada pasangan ya, ataupun juga saya lihat di sini kerabat ya, mungkin ipar ya, atau mertua. Terus juga ada kecemburuan ya, entah kecemburuan karena prestasi ataupun kecemburuan karena terabaikan ya, ataupun ya cemburu iri gitu di sini ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dimana orang-orang ini ya, ada tetanggamu juga ya, ada orang yang nggak suka, yang kesal aja dengan kesuksesan, yaitu sahabat-sahabatmu yang mungkin toksik, dimana dia tidak suka kamu berprestasi lebih dari dia. Dan ini juga ya, ada beberapa yang mungkin ini bisa juga ke dirimu ya, kamu bisa menyesuaikan karena di sini terselip ya, dimana ini ada bentakan ya. Kalau kamu suka bentak-bentak ya, harus bisa mengontrol emosi ya. Kak Ica, saya nggak pernah bentak. Itu berarti energinya bukan untukmu ya. Kamu ambil aja sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena di sini ada bentakan, entah dari pasangan, pimpinan, karyawan juga, atau mungkin dengan orang tua ataupun apapun ya. Dimana dia kesal sama kamu karena kamu suka membentak ya, kamu suka marah-marah tidak jelas. Nah itu yang tadi saya bilang, bisa masalah dari kantor dibawa pulang ke rumah, orang rumah yang kena sasaran marah-marahnya pasangan atau siapa gitu ya, orang di rumah, ataupun ribut-ribut dengan pasangan, akhirnya nggak ini ribut dengan teman di kantor ya, ataupun mungkin klien atau pimpinan ya. Secara tidak langsung suara kita, intonasi kita itu tahu ya, bisa memberikan tanda bahwa kita itu, hati kita itu nggak baik-baik saja dengan intonasi ya. Jadi orang udah tahu nih, pasti punya masalah nih ya. Tapi kalau orang yang tidak terlalu peka, pasti dia bilang, ih kenapa dia marah saya, kenapa kamu, akhirnya marah dengan marah. Dan ini yang terjadi karena dia belum sadar bahwa oh nih orang ini lagi punya masalah nih, makanya marahnya sembarang-sembarang. Akhirnya apa, dia juga ikut marah, dan akhirnya ya terjadilah pertengkaran ya. Ini ada pertengkaran di rumah, pertengkaran di kantor juga ya. Kamu bisa menyesuaikan aja. Terus di sini juga saya lihat ya, dia merasa selalu salah ya, selalu saja saya yang disalahkan. Kenapa ya? Ya ini dia merasa tidak nyaman ya. Orang-orang yang terkoneksi denganmu ya, tidak nyaman juga. Kenapa kamu begitu egois? Ini lebih ke mungkin pasangan yang lebih intim, ataupun mungkin pimpinan ya. Pimpinan selalu kalau kamu sebagai pimpinan, kamu selalu, saya terus yang salah, saya dimarahi terus, seolah saya nggak becus. Ini anak juga ada beberapa yang dimarahi orang tuanya, nggak boleh ini, nggak boleh gitu ya. Kalau kamu sebagai orang tua ya, kamu harus bisa lebih intens bersama anak, tanya, jangan langsung cut, nggak boleh, tapi dibilang kalau kamu lakukan ini nanti hasilnya begini, jadi nggak boleh dilakukan ya. Jangan langsung cut, jadi dia nggak tahu kenapa sampai nggak boleh gitu. Harus dijelaskan ya, harus mendidik ya.
supaya dia tahu, dia paham gitu ya. Di sini juga di kartu ya, ada yang suka mungkin tersinggung dari ucapan ya, dari mengungkit-ungkit masa lalu, ungkit-ungkit kesalahan ataupun mungkin kasta ya, ngejek-ngejek, ngebully gitu ya, ataupun mungkin kondisinya memaki. Nah ini ya, bicara kekurangan-kekurangan, tukang gosip ya. Nah ini ada juga tetangga yang suka gitu ya, gosip-gosip, kalau ada orangnya care tapi nggak ada orangnya gosip ya. Nah ini ada beberapa yang mungkin kamu kesal juga ya, ataupun mungkin kamu di link tukang gosip ya, dia merasa kenapa kamunya ya bisa setega itu bicara tentang saya. Nah itu ya, jadi ada beberapa juga orang-orang di sekeliling kamu, mungkin tetangga ataupun kerabat ya, yang mana sakit hati karena digosipin. Nah ini jadi lebih baik dibandingkan kamu dengan circle gosip ya, dan kamu akhirnya menyakiti hati orang lain, atau kamu pun nanti tersakiti karena ulah mereka, lebih baik jaga jarak ya. Bukan berarti menghilang, tapi jaga jarak aja gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada yang merasa tidak bertanggung jawab ya. Mungkin kalau kamu berpasangan, kalau kamu suami ya, mungkin dia merasa bahwa kamu kok nggak bertanggung jawab kepada saya dan anak-anak. Kalau kamu istri ya, kok kamu karir aja mulu, karir aja ya, saya dan anak-anak nggak diperhatikan. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana dia kecewa ya, dimana dia kesal karena lebih fokus keluar rumah dibandingkan di dalam rumah. Apalagi wanita gitu, lebih berfokus berkarir dibandingkan tupoksi utama, yaitu seorang ibu dan seorang istri. Nah ini ada suami yang kesal ya, istri nggak pulang cepat, nggak beres rumah ya, walaupun mungkin kondisinya, kalau kamu marah-marah ya, ada beberapa yang di sini saya lihat, saya kerja lagi di rumah ya, ya mau bagaimana lagi ya. Itu sudah resiko, karena tugas wanita itu kan ibu rumah tangga dan sebagai istri gitu ya. Selebihnya kalau berkarir ya itu sudah luar daripada tanggungan, artinya bukan tupoksi sebagai istri dan ini. Jadi mau tidak mau harus dulu diselesaikan yang di dalam rumah baru keluar, bukan mengutamakan yang di luar baru mengabaikan di dalam rumah. Nah itu yang salah. Nah itu jadi kadang-kadang dia kesal juga ya, kenapa kamu mengabaikannya ya, kalau kamu sebagai istri gitu ya. Berkarir boleh bagus ya untuk bisa membantu perekonomian keluarga, tetapi ya urus dulu keluarga inti gitu ya. Terkadang kita baik kepada orang di luar sana, padahal kita mengabaikan orang-orang yang inti dari kita gitu. Jangan seperti gitu ya. Nah itu dia kesal karena mungkin pulang larut malam, ataupun mungkin nggak menyediakan makan untuk keluarga ya, udah pergi aja. Nah itu ada yang kesal ya. Ataupun mungkin kalau suami ya itu pemalas ya, ini ada yang saya lihat nih, pemalas ya, pemalas, nggak mau cari duit ya, tinggal scroll scroll TikTok doang, HP doang. Nah ini ada, makanya istrinya marah ya. eh Bukan cari kerja, bukan cari duit, tapi tinggal main-main judi ya. Ini ada juga tukang main judi. Judi online, game online ya, online nih ya, atau togel nih ya. Katanya nggak ada duit gitu kan, tapi ujung-ujung kalau untuk rumus-rumus togel nih ada nih. Nah ini energinya full nih ya, bicara tentang togel ya. Oke, kita lihat lagi apa. Oh ya, di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya kesal ya sama kamu tuh karena kamu cerewet, bawel. Nanti kalau dibentak dikit marah, nangis ya. Atau ya jadi bingung dong. Bagaimana saya mau bilang ya? Saya nggak membela diri, saya tertekan. Saya membela diri, kamunya nangis ya. Ya itu bumbu-bumbu dalam kehidupan ya, tetapi ya ini diperbaiki. Kalau kamu mungkin ada di salah satu yang tadi saya bilang ya, perbaiki karena dia kesal gitu. Tetapi kalau memang ini terkoneksi kamu yang kesal terhadapnya, ya dibicarakan baik-baik gitu, jangan malah ngegas. Kalau ngegas itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah ya.
Oke, dan yang terakhir di sini saya lihat ada yang tidak jujur ya. Tadi sudah dibacakan, tapi ini energinya paling besar tentang uang, di mana mungkin tidak jujur tentang pengeluaran, pembelian atau hutang. Nah, ini tiba-tiba ada hutang aja, tiba-tiba ada angsuran atau ditagih orang. Nah, tanpa sepengetahuan pasangan. Nah, ini ya bicara tentang uang ataupun mungkin ada uang dia tahu bahwa oh kayak pinjaman tapi kok langsung habis. Uang itu dikemanakan aja, kamu pakai apa aja ya. Nah, ini ada yang kecewa karena tidak ada transparansi keuangan ya, ataupun diam-diam meminjam uang tanpa sepengetahuan pasangan gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk koneksi kamu dengan orang yang mana dia kesal kepadamu ataupun kamu yang kesal kepadanya. Semoga resonate ya. Oke, kita lihat untuk koneksi dari inisial mereka yang terkoneksi denganmu ya. Dari inisial dan zodiak. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf R, huruf I, huruf S, N, P, U, J, W, O, P-nya double, energinya up, X, T, D, A, dan E. Jadi untuk koneksi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan huruf R, I, S, N, P, U, J, W, O, P, X, T, D, A, dan E. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun di koneksi inisial tidak resonate, ya mungkin kamu terkoneksi dari koneksi zodiak. Kita lihat koneksi zodiaknya. Baik, untuk zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Aries, Pisces, Cancer, Aries, Sagittarius, Virgo, Taurus, Leo, dan ada bintang Capricorn. Jadi untuk koneksi zodiaknya, di mana kamu terkoneksi dengan Aries, Pisces, Cancer, Ariesnya up, energinya bagus ya. Berarti memang mereka sangat kesal. Yang double itu energinya tinggi ya. Sagittarius, Virgo, Taurus, Leo, dan Capricorn ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.